Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rivaldo Al-Maghribi. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang metode eliminasi Gauss dengan tata ancang pivoting, di mana metode ini digunakan apabila terjadi nilai 0 pada pivot yang dihindari dan diperbaiki dengan kata ancang atau strategi pivoting. Solusinya bisa kita gunakan dengan pertukaran baris. Dengan contoh soal, yaitu selesaikan sistem persamaan Lanjar berikut dengan metode eliminasi Gauss yang menerapkan tata ancang pivoting. Langsung saja kita buat di sini koefisiensi x-nya, yaitu yang pertama yaitu 1 2 1 2 3 6 0 9 2 8 4 6. Sini kita akan mengubah nilai segitiga bawah menjadi nilai 0, yaitu dengan menggunakan rumus R2 baris kedua dikurang 2 dibagi 1 dikali dengan baris pertama. Sini kita bisa mensederhanakannya lagi dengan cara, yaitu dengan rumus R2 baris kedua dikurang 3 dikali dengan R1 baris pertama. Yang koefisien yang pertama ini kita buat saja karena tidak ada perubahan, kita buat saja sama dengan bentar, lalu kita tarik saja. Nah, kita akan membuat nilai 3 ini menjadi nilai 0 dengan cara, yaitu sama dengan baris kedua dikurang 3 dikali dengan baris pertama. Bentar, di sini kita telah mendapatkan nilai 0 ya, kita tarik. Lalu untuk mengubah baris ketiga ini menjadi nilai 0, yaitu dengan rumus R3 dikurang 2 dibagi 1 dikali baris pertama. Sini bisa kita sederhanakan dengan cara, yaitu R3 dikurang 2 dikali dengan R1 saja sama dengan R3 baris ketiga dikurang 2 dikali dengan baris pertama. Bentar, tarik. Nah, di sini kita bisa mengubah nilai baris kedua menjadi baris ketiga bahwa nilai yang berada di tengah matriks atau pivot matriks bernilai 0. Maka kita bisa menentukan baris 2 kita tukar ke baris ketiga dengan cara, yaitu dengan rumus R2 terubah ke R3. Yang pertama ini kita buat saja sama dengan itu, tidak ada perubahan, enter. Lalu tarik. Dan di sini untuk baris keduanya kita buat saja sama dengan R3, enter. Lalu untuk ini sama dengan R3, baris ketiga kita buat menjadi baris kedua. Bentar. Lalu kita telah mendapatkan nilai segitiga bawah yang yaitu 0. Maka selanjutnya maka bisa kita lanjutkan dengan cara, yaitu penyelian mundur, teknik penyelian mundurnya. Nah, di sini kita telah mengubah yang di dalam tabel ini menjadi bentuk persamaan, yaitu x1 ditambah 2x2 ditambah x3 sama dengan 2, 4x2 ditambah 2x3 sama dengan 2, 3x3 sama dengan 3.
Pertama itu kita akan mencari X3 yaitu min 3X3 sama dengan 3. Maka X3 yaitu 3 per min 3 sama dengan maka X3 yaitu min 1. Berikutnya kita gunakan nilai X3 ini untuk menemukan nilai X2 dengan memasukkan ke persamaan X2 yaitu X2 nya bernilai 1. Dan untuk persamaan pertama kita substitusikan X2 dan X3 yang kita peroleh dari proses sebelumnya. Maka kita mendapatkan nilai X1 nya yaitu 1. Jadi solusi yang kita dapatkan pada nilai X nya yaitu 1,1, min 1 yang ditranspos. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode eliminasi Gauss-Jordan, yang dimana metode ini merupakan variasi dari metode eliminasi Gauss yang mencari matriks A dieliminasi menjadi matriks identitas atau matriks yang diagonalnya 1 dan nilai koefisien atas dan bawah dari diagonal utama bernilai 0. Proses yang dijalankan adalah matriks X sama dengan B menjadi identitas X sama dengan B. Pada metode ini tidak diperlukan lagi teknik penyulian mundur karena solusi langsung yang diperoleh dari vektor kolom B adalah hasil dari proses eliminasi atau langsung menghasilkan nilai X. Dimana contoh soalnya itu selesaikan sistem persamaan lanjar di bawah ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan yaitu 3x1 kurang 0,1x 2 kurang 0,2x3 sama dengan 7,85 dan seterusnya. Langkah pertama itu kita salin koefisien matriks X nya seperti video sebelumnya, yaitu 3, 0,1. Lalu kita buat kolom A harus memiliki nilai 1 pada diagonal utama. Kita mulai dari kolom A ini harus ada yang bernilai 1 pada baris yang pertama. Yaitu langsung saja kita coba buat rumusnya, yaitu dengan rumus R1 dibagi 3. Kita buat saja sama dengan R baris 1 dibagi 3. Bentar, ini saja 1. Di baris 2 nya masih tidak ada perubahan, maka kita buat saja sama dengan 0,1. Bentar, baris 3 juga seperti itu, belum ada perubahan. Dari setelah satu kolom ini memiliki nilai 1, maka kita arahkan proses membuat segitiga bawahnya. Kita buat segitiga bawahnya menjadi nilai 0 dengan mengarahkan pada baris bernilai 1. Langsung saja rumusnya, yaitu pada baris 2 itu R2 dikurang 0,1 dikali baris pertama. Nah, sekarang kita masukkan rumusnya sama dengan baris 2 dikurang 0,1, ini lagi kita absolutkan dengan menggunakan M4 dikali dengan baris pertama. Enter. Kita tarik saja. Dan untuk mencari baris ketiga dengan rumus R baris ketiga, kita kurang dengan 0,3 dikali dengan baris pertama. Jadi kita masuk rumusnya sama dengan baris ketiga dikurang dengan 0,3 kita absolutkan dikali dengan 1 itu R1. Bentar, cari pada baris pertama tidak ada perubahan, kita buat aja, kita salin saja sama dengan kita copy, cari baris 2 dan 3
pada kolom 1 sudah menghasilkan nilai 0. Kita pindah ke kolom berikutnya dengan membuat angka 1 pada diagonal utama, itu dengan rumus R2 per dibagi 7,003333. Kita buat masukkan rumusnya, itu sama dengan baris 2 dibagi dengan 7,0033. Kita absolutkan, jangan lupa, kita enter. Di sini baris pertama karena tidak ada perubahan, kita seperti tadi kita buat copy saja. Sama dengan tarik sama seperti baris 3 karena tidak ada perubahan, kita copy. Nah, selanjutnya kita lanjutkan menjadikan nilai 0 pada bagian atas dari angka 1 dan bagian atas dan segitiga bawah, yaitu dengan baris pertama, yaitu rumus baris pertama yaitu R1 dikurang dalam kurung min 0,03333 kurung dikali dengan R2. Itu dengan rumus, masukkan saja rumusnya, itu sama dengan nilai dari baris pertama dikurang dalam kurung nilai 0,333, kita absolutkan dikali dengan nilai baris kedua, enter. Lalu kita cari di baris kedua, karena tidak ada perubahan, kita copy lagi. Dan untuk rumus yang ketiga dengan rumus R3 dikurang dalam kurung min 0,19 dikali dengan R2 itu baris kedua. Sama dengan baris ketiga, termasuk rumusnya dalam dikurang dalam kurung 0,19, kita absolutkan kurung dikali dengan baris kedua, enter. Nah, selesai untuk kolom kedua. Kita lanjut kolom ketiga, berarti kita harus menjadikan angka 1 pada diagonalnya. Itu dengan kita memasukkan rumus R3 per 10,01204. Masukkan rumusnya sama dengan R3 kita bagi dengan nilai 0, kita absolutkan juga, enter. Kita tarik sini karena tidak ada perubahan, kita copy lagi, kita copy, enter. Kita tarik, kita seret baris pertama juga karena tidak ada perubahan, kita tarik. Maka sudah bernilai 1. Untuk baris pertama belum berubah. Lalu kita masuk ke langkah terakhir,
yaitu menjadikan baris pertama pada segitiga atas dan baris kedua ini menjadi nilai 0. Dengan untuk baris pertama rumusnya yaitu R1 dikurang min 0,06806 dikali dengan R3 baris ketiga. Kita masukkan rumusnya sama dengan nilai R1 dikurang dalam kurung nilai min ini kita absolutkan kurung dikali dengan nilai R3 itu baris ketiga. Enter. Kita tarik saja. Lalu untuk baris kedua rumusnya yaitu R2 dikurang dalam kurung min 0,04188 dikali dengan R3. Saja rumusnya itu sama dengan nilai R3 dikurang dalam kurung nilai min 0,48 kita absolutkan untuk kurung dikali dengan R3. Sini salah saya, di sini adalah nilai R2. Enter. Lalu kita tarik. Karena yang ketiga ini tidak ada perubahan, lalu kita copy saja, itu sama dengan enter. Nah, sampai sini sudah selesai, yang berarti nilai yang terdapat pada kolom B adalah nilai X yang kita cari, di mana nilai X1 nya sama dengan 3, X2 2,5, min 2,5, dan X3 nya yaitu 7. Maka metode ini merupakan modifikasi dari metode eliminasi Gauss. Kita bisa menemukan nilai X tanpa penyulian mundur, namun ya caranya sedikit panjang. Nah, sekian dari penjelasan video saya tentang metode eliminasi Gauss dengan tata Ancang-Poting dan Gauss-Jordan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.